Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Dok, pesantren itu setahu saya tempatnya santri, bukan tempatnya para pejabat dan para politikus, Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu arogan, Pak. Tetapi otak Bapak itu masih kosong. Saur salire Pak Dedi, kumaha si Bapak aing? Ya dari dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gubernur menyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei Presiden, hei Gubernur, hei Bupati, jika gak ngerti agama, jangan ngomong agama. Kiai jangan ngomong politik. Kaing berarti lamun kitu. Gelut jeung aing masuk. Gelut jeung aing masuk. Saur salire Pak Dedi, kumaha si Bapak aing? Ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang Bapak Kiai Haji Aceng Mujib, Ketua MUI Garut, kalau gak salah ya. Kalau salah mohon maaf dikoreksi. Bapak, kenapa politik itu dilarang bahkan ya untuk memasuki agama, bukan memasuki agama, maksudnya gini Pak, pondok pesantren itu ada porsinya Pak, bukan untuk ajang politik. Ya, kalau sekarang Bapak berkata seperti ini, Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur, kalau tidak tahu agama berhenti, ya kan, itu yang slogan Bapak yang Bapak ucapkan ya. Gini Pak, pondok pesantren itu setahu saya tempatnya santri, bukan tempatnya para pejabat dan para politikus Pak. Dan pondok pesantren itu tentang ajaran agama, bukan tentang ajang politik. Dan sebutan kiai itu adalah yang tidak berbaur dengan politik. Jika dibandingkan agama dengan politik, pertanyaannya adalah tinggi mana Al-Quran dengan tulisan politik? Ya saya jawab tinggi tulisan Al-Quran. Kenapa saya bisa menjawab seperti ini? Karena pedoman orang Islam itu Al-Quran, bukan politik Pak, gitu. Dan sekarang pertanyaan saya, Pak Aceng itu, Pak Kiai Aceng itu kan kiai, otomatis kan tahu mana yang di jalurnya gitu, yang seharusnya di jalurnya. Contohnya seperti ini, Bapak jalurnya di agama, gak mungkin dong ikut campur urusan politik. Begitupun dengan politik Pak ya. Politik juga tidak akan ikut campur dengan agama, terkecuali ada hal-hal tertentu yang memang mendesak harus banget ke dunia politik gitu Pak. Jadi menurut saya apa yang Bapak sampaikan itu arogan Pak, arogan gitu, seolah-olah Bapak itu paling wah, tetapi otak Bapak itu masih kosong gitu. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kalau Anda tahu tentang agama, Anda tahu tentang politik, seharusnya Anda itu bisa membedakan porsinya di mana, tempatnya di mana, dan apa yang harus Anda sampaikan kepada jamaah itu bukan tentang politik, tetapi tentang agama. Kan kiai itu menyampaikan agama Islam, kiai itu kan. Dan Pak Aceng itu adalah salah satu tokoh agama. Di situ Bapak itu menyampaikan slogan seperti ini, contohnya, kalian jangan lupa sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah tiang agama. Gak ada kaitan dengan politik, karena apa yang Bapak sampaikan itu agama, bukan politik ya. Tetapi kalau Bapak politikus seperti ini slogannya, saya akan mengerjakan jalan, infrastruktur, irigasi, itu bagiannya politik Pak, bagian pemerintah. Bagian Bapak beda lagi, gak ada kaitannya dengan politik. Sekarang kalau Bapak ngomongin Pak Dedi tidak membawa-bawa agama, kenapa? Karena kan Pak Dedi pernah ceramah di kota Tasik. Kenapa saya tidak membawa agama ke dunia politik? Karena agama itu lebih tinggi dibandingkan dengan politik. Ketika agama dijadikan ajang politik, maka Al-Quran itu di bawah langit beradanya. Itu kata Kang Dedi. Seharusnya Bapak itu berpikir ke situ. Bapak tahu kitab suci Islam itu adalah Al-Quran, tetapi kenapa Bapak mau Al-Quran itu dijadikan ajang politik? Itu gak boleh Pak. Astagfirullahaladzim. Itu sama saja Bapak itu seperti merendahkan agama kita sendiri untuk dijadikan ajang politik. Sudah jelas-jelas di Indonesia itu lemahnya itu Pak.
Lemahnya apa? Ada yang gondrong sedikit pakai jas putih, sebutnya Habib. Itu lemahnya di Indonesia, Pak. Ada politik yang kalah, agama dibawa-bawa. Kan serendah itu agama itu di Indonesia, Pak. Harusnya Bapak sadar ke situ. Gitu loh. Astagfirullah. Ini jadi apa yang Bapak sampaikan terhadap terhadap masyarakat, dan apa yang Bapak sampaikan terhadap teman-teman di media sosial, itu menurut saya sangat sensitif, Pak. Kalau berkaitan dengan agama, politik berkaitan dengan agama itu gak boleh, Pak, kalau menurut saya. Gitu loh. Bapak Kiai Mujib tokoh penting ya di Garut, yang mana beliau ini seorang ketua MUI di Kabupaten Garut. Sepertinya beliau merespon pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi pada saat bertemu masyarakat di Tasikmalaya. Jangan mencampur adukan antara politik dan agama. Kalian ingat kan, setiap kali ada pemilihan presiden, isu agama itu selalu dibawa-bawa. Yang seharusnya tidak boleh mencampur adukan urusan politik dan agama. Maksud dan tujuan dari Kang Deddy Mulyadi itu baik sebenarnya. Contohnya untuk para kiai, tidak boleh ngurusin politik, fokus saja untuk mengajarkan agama kepada umatnya. Justru pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi ini diartikan secara berbeda ya oleh Bapak Kiai ini. Saya nggak tahu apakah beliau ini punya sentimen pribadi atau masalah pribadi gitu ya dengan Kang Deddy Mulyadi, sampai segitunya menggunakan kata-kata yang sangat tidak pantas ya untuk Kang Deddy Mulyadi. Dan kalian sudah mendengar sendiri penjelasan dari salah satu penggemar Kang Deddy Mulyadi yang juga merupakan warga Jawa Barat, memberikan pemahaman kepada Bapak Kiai ini dan juga kepada netizen untuk meluruskan maksud perkataan dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi tidak ada niat sedikit pun ya untuk menjelekkan suatu agama. Dalam perundang-undangan tertulis, wakil gubernur tugasnya membantu gubernur, membantu memegang pemerintahan bersama gubernur. Artinya apa? Naon digawean Kang Deddy sajalan, naon digawean Kang Deddy sajalur. Ampura Pak Haji Erwan Setiawan, urang mah ningali Pak Gubernur dina kontenna atawa cacaritan batur secara langsungnya di depan anggota dewan gitu, di depan birokrat yang lain ngingirakeun Pak Sekda atau bawahan lainnya. Nu urang tinggal 5 ka Pak Sekda teh Kang Deddy teh petarung, malah mengayomi orang meninggalin age. Kalau Kang Deddy bilang kerjanya banyak di lapangan, ikutin kerjanya banyak di lapangan. Ini masalah olah Kang Erwan itu nggak sejalan sama Pak Gubernur, terus kurang mempelajari apa yang sedang dilakukan oleh Pak Gubernur. Saya kira menjawab permasalahan BPJS itu cukup ditanyakan, cukup untuk dicari akar masalahnya, untuk dicari penyelesaiannya. Yang kalau Kang Erwan ada di ruang rapat itu bisa nyeritain lagi. Kang Erwan secara hierarki di luhurna Sekda, betul, tapi tong gitu atuh nggak elok. Ampura ya mah Kang Erwan. Semoga Kang Erwan masih tetap pada Jawa Barat istimewa. Visi misinya masih satu jalur sama Kang Deddy. Akhirnya ada salah satu warganet yang memberikan pencerahan kepada wakil gubernur Jawa Barat Bapak Erwan terkait pernyataannya pada saat rapat paripurna yang menanyakan keberadaan Bapak Sekda Jawa Barat. Seperti kata abang ini, tugas dari wakil gubernur membantu pekerjaan dari gubernur, membantu gubernur untuk memegang pemerintahan di Provinsi Jawa Barat. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur harus sejalan dengan wakil gubernur bersama-sama untuk membangun Provinsi Jawa Barat. Kita tahu kan, Kang Deddy Mulyadi itu tipe gubernur yang gak suka di kantor, tapi lebih suka bekerja di lapangan, terjun langsung ke masyarakat, menanyakan mereka apa masalahnya, kemudian diberikan solusi. Dan kenapa Bapak Sekda ini lebih sering terjun ke lapangan daripada di kantor? Karena di lapangan lebih banyak hal-hal yang bersifat administratif yang harus diurus oleh Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat. Kebayang nggak kalau Kang Deddy Mulyadi lebih suka bekerja di lapangan dan sekdanya lebih banyak di kantor? Dan pada saat itu ada administrasi yang harus diselesaikan. Kan nggak mungkin Bapak Sekda ini nunggu perintah dari Kang Deddy Mulyadi dulu. Ayo ke sini, ada hal administratif yang harus diurus.
bolak-balik kan menghabiskan waktu dan tidak efisien. Jadi alangkah baiknya memang Bapak Sekda ini harus mendampingi Kang Deddy Mulyadi untuk bekerja di lapangan. Saya nggak tahu apakah di Provinsi Jawa Barat ada wakil Sekda dan para staf kan bisa diminta tolong tanpa harus menunggu Bapak Sekda. Netizen menyalahkan wakil gubernurnya. Kenapa urusan dapur harus diumbar pada saat rapat paripurna? Kenapa nggak nelpon, kirim pesan kepada Bapak Sekda, menanyakan kepada beliau? Kan bisa ditanya langsung. Sekda lebih cocok jadi wagub karena bisa mengimbangi. Tapi Bapak Irwan sangat tidak pantas karena tidak bisa mengimbangi. Irwan kalah pamor dibandingkan Bapak Sekda. Untuk tipe pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi sangat dibutuhkan seseorang yang bisa mengimbangi mobilitas dari Kang Deddy Mulyadi. Dan menurut saya Bapak Sekda Jawa Barat ini bisa untuk mengimbangi kinerja dari Kang Deddy Mulyadi.